warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah gelombang dan optik dengan dosen pengampu Ibu Eli Trisnowati MPD. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi optika geometris dengan topik khusus yaitu hukum pemantulan pada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Alifah Kusumanitias, NPM 221030303029. Perkenalkan, nama saya Aulia Firly Marlis, NPM 22203030449. Perkenalkan, nama saya Nuriza Laili Osa dengan NPM 2240303108. Dan saya Afni Zulfiani Fauzi dengan NPM 222030305. Oke teman-teman, Selamat belajar! Oke teman-teman, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cermin datar dan proses pembentukan bayangannya. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang pertama, sinar datang. Pembentukan bayangan pada cermin datar dimulai dari benda yang berada di depan cermin. Jarak antara benda dan cermin disebut dengan S. Kemudian, sinar datang dari benda tersebut menuju cermin dan dengan sudut sebesar I. Yang kedua, pemantulan sinar datang. Sinar datang dari benda kemudian mengenai permukaan cermin datar dan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan. Sinar datang dipantulkan dengan sudut sebesar R, di mana sudut sinar datang atau I dan sudut sinar pantul R adalah sama, yaitu I sama dengan R. Sinar pantul tidak bersilangan pada titik yang sama karena cermin datar tidak memiliki titik fokus yang jelas. Sinar datang yang dipantulkan tampak datang dari belakang cermin oleh mata pengamat. Bayangan yang terlihat pengamat seperti berasal dari belakang cermin, tempat di mana sebenarnya sinar tidak pernah terbentuk. Tempat bayangan tersebut berada di perpanjangan sinar pantul. Jarak bayangan yang terbentuk di belakang cermin sama dengan jarak bayangan benda ke cermin dan dilambangkan dengan S aksen. Karena bayangan yang dilihat pengamat terbentuk di belakang cermin, maka bayangan cermin datar bersifat maya. Bayangan yang terbentuk juga memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Artinya, cermin datar memiliki perbesaran bayangan yang sama dengan 1. Kemudian cermin yang kedua yaitu cermin cekung, di mana cermin cekung ini memiliki 4 ruangan, yaitu ruangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang pertama yaitu ruangan pertama. Ruangan pertama ini berada di depan cermin dan juga di depan titik fokus. Nah, sifat dari cermin cekung yang di ruangan pertama ini yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Sinar yang sejajar, sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang melalui titik M dan lewat ujung B dibantulkan kembali ke titik M. Perpanjangan sinar pantul yang melalui titik F dan yang melalui titik M berpotongan di titik B. Titik B aksen, inilah titik bayangan dari ujung B. Kita sebut sebagai bayangan maya. Sumbu utama kita perpanjang ke belakang cermin dan dari B aksen kita tarik garis tegak lurus dengan perpanjangan sumbu utama tersebut. Sehingga kita dapatkan A aksen. Titik A aksen adalah bayangan maya dari A. Garis A aksen B aksen adalah bayangan maya garis AB. Benda di antara O dan F, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, jika benda berada di antara titik F dan M, yaitu di ruang 2, cermin cekung, maka sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar-sinar pantul berpotongan di titik B aksen, yaitu di depan cermin. Dalam hal ini terbentuk bayangan A aksen B aksen
yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak bayangan yaitu S aksen lebih besar dari jarak benda atau S. Selanjutnya, benda berada di antara M dan ruang 3. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Yang kedua, sinar melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian, sinar pantul berpotongan di depan cermin atau sinar pantul konvergen sehingga menghasilkan bayangan nyata. Lalu, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian jarak bendanya, S lebih besar dari jarak bayangan X aksen. Jika benda diletakkan tepat pada titik fokus, maka pembentukan bayangannya ditunjukkan pada gambar di atas. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa ketika benda diletakkan tepat di titik fokus cermin, maka akan membentuk bayangan maya tak terhingga, sehingga seolah-olah tidak terbentuk bayangan sama sekali. Sifat bayangan yang terbentuk jika benda diletakkan di titik fokus F adalah maya, tegak, diperbesar. Oke, yang selanjutnya, benda berada di titik pusat kelengkungan cermin atau M. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus atau F. Yang kedua, sinar melalui titik fokus atau F dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar pantul berpotongan di depan cermin atau bayangan menjadi nyata. Yang keempat, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, sama besar dengan bendanya. Kemudian, yang kelima, benda pada pusat kelengkungan, bayangan juga berada pada pusat kelengkungan cermin. Dan yang terakhir, jarak bayangan atau S aksen sama dengan jarak benda yang disimbolkan dengan S. Yang terakhir adalah cermin cembung. Pada cermin cembung terdapat 3 sinar istimewa yang dapat digunakan untuk melukis bayangan benda. 3 sinar istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Lalu kemudian, sinar datang yang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Selanjutnya, sinar datang yang menuju ke titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Dengan menggunakan sinar istimewa pada cermin cembung, diperoleh bayangan yang sifatnya maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin dengan jarak bayangan ke cermin lebih kecil dari jarak benda ke cermin.
pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.